Keren banget, keren, super duper keren terkait dengan pemateri pada hari pertama ini, khususnya di materi The Way to be a mahasiswa and how to survive. Oke, kita akan membacakan CV pemateri pada pagi hari ini. Monggo silakan di-share screen. Jadi untuk pemateri yang akan mengisi pada pagi hari ini adalah Mas Huda Syahdan, sarjana kedokteran. Nah, ya, benar banget. Beliau adalah dokter muda FKUNS, penulis desainer lepas, penggemar studi Quran dan pandangan dunia Islam. Oke, dia berpendidikan di, mungkin gantian ya bacanya Mbak Nurul, di TK Pertiwi Jatipuro. Kemudian di SD Negeri 2 Klaten. Di MTS Islam Ruki. Kemudian di MA Tafizul Quran Ishkarima. Beliau juga mengenyam pendidikan di Prodi Kedokteran Universitas alumni. Ya. Beliau lulus tahun 2019. Benar banget. Kemudian beliau sekarang tengah berstudi di Prodi Profesi Dokter Universitas 11 Maret. Itu, dan pengalamannya super duper banyak banget nih Mas Huda. Mungkin kita belum bisa bacain semuanya ya, mungkin kita bacain secara cepat aja ya karena banget. Waktu juga. Ya, beliau tuh adalah dulu menjabat sebagai ketua umum pada tahun 2018 di HMPD atau Himpunan Mahasiswa Prodi Kedokteran. Kemudian beliau kepala bidang PSDN di HMPPD FKUNS. Dan kerennya beliau adalah asisten anatomi dan embriologi FKUNS. Wah, benar banget. Kemudian beliau adalah kepala divisi kreatif Imaniman Official. Beliau adalah ketua umum dari Sahabat Tumblr. Kemudian beliau adalah desainer di Mahat Azikr FKUNS dan kepala bidang kesekretariatan UKM Ilmu Quran UNS. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Iya. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa mau kepo nih sama Mas Huda, bisa nih dilihat kontaknya ya. Ada Facebooknya, Twitternya. Dan keterampilannya juga banyak banget nih Mbak. Bener ada public banget. Speaking, bahasa Arab, editing, terus desain grafis, Microsoft, dan sebagainya. Oke, bener banget nih, kayaknya adik-adik udah pada nggak sabar nih Mas buat nerima materinya dari Mas Huda. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Mas Huda. Halo Mas Huda. Halo, tes masuk? Iya. Oke Mas Huda, apa kabar Mas untuk pagi hari ini? Oke, alhamdulillah sehat pagi ini. Alhamdulillah. Oke. Mungkin teman-teman juga udah nggak sabar, langsung aja kali ya. Oh ya, boleh banget. Mungkin teman-teman sudah bisa disiapkan ya, apa yang perlu disiapkan dalam penerimaan materi ini. Monggo untuk Mas Huda, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya pada pagi hari ini, saya diperkenankan buat ngisi dan ketemu sama teman-teman mahasiswa baru 2020 dari Fakultas Kedokteran UNS. Suaranya masuk ya teman-teman? Oke, masuk kayaknya. Ya ini dia salah satu kendala kalau misalnya kita lagi ngisi online. Jadi kita nggak bisa berinteraksi langsung nih. Padahal biasanya kalau saya lagi ngisi di teman-teman mahasiswa tuh suka banget pakai kalimat yang hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia gitu. Karena itu kayak ketika kita yang jiwanya tuh lagi gundah, kita lagi mungkin galau gitu, begitu dengar kata-kata hidup rakyat Indonesia atau hidup mahasiswa yang kita ucapkan bareng-bareng tuh beda banget. Akhirnya kayak kita langsung bergemuruh, ya gitulah. Oke. Jadi teman-teman semuanya, sebuah pengantar ya, dalam hidup ini mungkin teman-teman semuanya kita akan mengalami banyak ketidakpastian. Misalnya, kita nggak tahu kapan pastinya nih, kita kelar skripsi, kemudian kita wisuda. Kita juga mungkin nggak bisa memastikan kapan dan dengan siapa kita duduk di pelaminan bersama. Kita juga mungkin nggak bisa memastikan kapan dan bagaimana keadaan kita saat ruh kita dipanggil menghadapnya. Tapi ada satu yang kita bisa pastikan, bahwa hasil yang akan kita peroleh di masa depan adalah kumpulan dari usaha-usaha di masa sekarang. Maka selagi kita masih bisa berusaha, selagi kita masih bisa bergerak, yang namanya takdir itu sekalipun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi kita masih bisa mengusahakannya. Jadi buat teman-teman semuanya, bagi mahasiswa FKUNS terutama, berusaha dengan sebaik mungkin, karena kita nggak pernah tahu ada apa yang di masa depan. Dan seperti itulah, masa depan jadi misteri, agar kita yang sekarang mungkin masih merasa belum apa-apa, kita mau berusaha, dan mungkin kita yang sekarang merasa udah keren dari SMA yang unggulan, atau mungkin pas SMA-nya dapat ranking terus, kita nggak merasa sombong dan masih mau berusaha lagi. Oke teman-teman mahasiswa semuanya, jadi untuk materi ini saya kasih judul mahasiswa mainstream. Jadi kenapa kok mainstream, bukan anti mainstream? Karena sebenarnya materi ini adalah seharusnya memang kita semua jadi mahasiswa tuh tahu gitu loh, bahwa ya mahasiswa harus seperti ini. Role model mahasiswa yang ideal tuh ya
ya yang nanti akan saya sampaikan tuh. Terus tadi juga ada ya, tadi saya sempat nyimak ada yang begadang sampai subuh ya buat ngerjain tugas. Jadi ya nikmati aja proses pembelajaran seperti itu, karena nanti kedepannya kita juga akan sering mengalami hal seperti itu. Apalagi misalnya kayak yang saya rasakan juga pas koas kayak gini. Dulu waktu sebelum pandemi itu kayak hampir dari pagi sampai besok pagi lagi. Jadi masuk stase itu saya dari jam 7 pagi hari ini sampai besok jam 4 sore baru pulang, dan itu pun nggak tidur malamnya karena harus jaga, harus ngetensi berapa puluh pasien, jadi sampai 80 pasien ngetensi, terus bolak-balik IGD kayak itu. Jadi jadikan proses pembelajaran ini insya Allah baik semua gitu. Oke, next. Oke, jadi teman-teman semuanya ini ya, yang pertama adalah mungkin bagi teman-teman di sini banyak yang mengalami culture shock ketika jadi mahasiswa, karena ada semacam perubahan kultur yang ada dari waktu pas masih siswa sama ketika udah jadi mahasiswa. Banyak, dan masing-masing mungkin kita punya culture shock yang beda-beda. Misalnya mungkin bagi teman-teman yang dulu nggak pernah merantau, sekarang begitu, ya sekarang masih belum merantau ya karena masih pandemi ya, tapi mungkin nanti ketika pandemi insya Allah segera usai, mungkin teman-teman akan mengalami culture shock. Oh ternyata begini ya rasanya hidup di perantauan, yang ketika dulu pulang sekolah SMA gitu kan capek-capek, ke rumah udah ada pelukan orang tua yang hangat, udah ada mungkin segelas Milo dan juga sepiring sarimi dengan telur setengah matangnya. Sementara sekarang ketika mungkin nanti teman-teman pulang kuliah ke kos, ya udah nggak ada siapa-siapa kecuali diri teman-teman, laptop dan juga wifi kayak gitu. Pun juga mungkin bagi teman-teman yang lain ada culture shock masing-masing. Ada juga yang mungkin hidupnya di mana kota-kota besar, yang dimana tiap kemana-mana tuh macet, terus ternyata begitu masuk Solo ya tetap macet sih kadang-kadang. Atau mungkin bagi teman-teman semuanya yang dulu ketika di kotanya kayak kemana-mana mainnya ke mall, sementara di Solo nyari mall aja susah, terus tempat nontonnya cuma Depak, Paragon sama Solo Square. Jadi kayak ada banyak banget nanti insya Allah culture shock yang akan teman-teman dapatkan. Atau mungkin bagi teman-teman yang tinggal di luar Jawa nanti juga akan merasakan culture shock juga, yang biasanya kalau nasi ayam sayur gitu 25.000, sementara di Solo kita bisa dapat nasi ayam sayur dengan es teh seharga Rp7.000. Jadi mungkin ada banyak culture shock masing-masing. Maka bagi teman-teman semuanya mungkin bisa dipersiapkan bahwa nantinya akan ada banyak perubahan dari diri teman-teman, terutama juga yang paling penting adalah perubahan mindset, karena selama ini akan ada jadi perubahan mindset yang benar-benar hebat banget. Dan kalau saya sendiri, saya dulu pernah dapat culture shock-nya adalah ketika ketemu sama cewek. Jadi saya kan dari pesantren ya, dari pesantren nggak pernah ketemu cewek, sementara ketika masuk ke kedokteran, pas lagi skills lab kayak gitu, kita harus mewawancarai cewek gitu kan, jadi harus anamnesis kayak gitu, kita harus natap matanya. Jadi saya itu kayak grogi banget, ya Allah ini, apalagi mbaknya itu cantik kan, mbaknya cantik, terus dia ternyata satu kabupaten dengan saya tinggalnya, terus kayak grogi sampai sekarang, ya nggak sampai, pas itu grogi sampai saya dimarahin sama dosennya. Tapi ya alhamdulillah kultur shock kayak gitu bisa kita lewati asalkan kita mau beradaptasi itu. Next. Nah ini yang perlu kita sadari ya. Jadi kita harus sadar bahwa sekarang kita tuh udah jadi mahasiswa, jadi bukan siswa lagi. Nah kita kalau misalnya kita merujuk ke KBBI, jadi maha itu artinya adalah sangat atau teramat atau besar, sedangkan siswa adalah murid atau pelajar. Tapi bukan berarti mahasiswa adalah murid pelajar yang amat besar, tapi orang yang belajar di perguruan tinggi. Jadi emang nggak tahu kenapa KBBI-nya kayak gitu, agak nyambung ya antara mahasiswa dan mahasiswa. Itu bukan intinya, itu maaf ya kalau aku receh ya. Jadi nggak usah tegang banget, saya nggak akan nyuruh teman-teman semuanya pakai ikat pinggang kok. Jadi mahasiswa itu adalah menurut saya punya privilege yang gede banget, tapi kadang-kadang kita nggak sadar itu. Misalnya bagi teman-teman yang lain yang mungkin nggak pernah merasakan dunia perkuliahan, atau mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya mungkin bukan dari kalangan akademisi atau mungkin kalangan terpelajar, mereka akan mudah tertangkap atau teracun dengan berita-berita hoax yang ada di WhatsApp. Yang ketika ada jarkoman di grup WhatsApp dengan embel-embel profesor, dokter siapa, spesialis apa, meskipun itu nggak jelas, mereka langsung percaya. Atau mungkin ketika ada jarkoman yang lain, misalnya dari jarkoman rahasia TNI jangan disebarkan siapa-siapa, bahwa akan ada konspirasi dan makar itu, mereka langsung like, nggak usah lagi yang di WhatsApp ya, mereka kan langsung nge-forward itu ke semua grup keluarga, dan di grup keluarga pasti teman-teman merasakan kayak gitu, merasakan bagaimana orang tua itu nge-share grup info-info yang hoax kayak gitu loh, padahal
Sebagai mahasiswa kita akan diajari tentang bagaimana berpikir kritis, bagaimana budaya ilmiah di mahasiswa, sehingga kita tuh harusnya bisa memilah dan memilih, harus bisa menyaring mana sih informasinya benar dan mana informasinya yang salah. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya salah satu privilege kita sebagai mahasiswa. Kita ini diajari buat jadi orang ilmiah loh, kita diajari buat jadi orang yang skeptis, yang nggak mudah percaya. Jadi ketika kita ada info-info sesuatu, ya jangan langsung ditelan mentah-mentah kayak gitu loh. Dan Indomie aja harus dimasak dulu, masa informasi nggak dimasak dulu, nggak di-sharing dulu kayak gitu. Nah, sekarang juga di mahasiswa, kita ada suatu perubahan sistem pembelajaran. Kalau misalnya dulu pas SMA, kan kita pembelajaran masih pembelajaran pedagogi, kalau nggak salah, pedagogi. Jadi pembelajaran orang anak kecil, itu kita disuapin terus. Nggak ada namanya kan anak kecil kayak udah berubah ya kurikulumnya. Kalau dulu zaman saya itu ya namanya materi di sekolah, guru nerangin apa, terus kita sebagai murid nyimak, terus dikasih soal, ngerjain, nilainya bagus, lulus. Nah, sementara di mahasiswa nanti, ketika teman-teman di mahasiswa, guru nerangin, dosen nerangin, dosen tuh nggak akan terlalu peduli, teman-teman paham apa enggak. Bahkan kadang-kadang ketika kita di kedokteran kayak gini, dosen tuh cuma menyampaikan semacam alur berpikirnya aja, sementara untuk detail-detail kecilnya kita harus belajar sendiri, dan seperti itulah pembelajaran orang dewasa. Apalagi nanti ketika udah di dunia kerja ya, jadi pengalaman teman-teman saya juga yang udah pada kerja kayak gitu, kalau misalnya kita nggak mau berusaha sendiri, kalau misalnya kita itu nggak mau belajar sendiri, ya udah kita akan tertinggal karena nggak ada yang memaksa kita. Ketika dulu mungkin pas SMA ada orang tua di rumah yang ngoprak-ngoprak kayak itu, ayo bangun, sekarang cepetan buat sekolah. Pas kuliah siapa yang mau ngoprak-ngoprak kayak gitu? Teman sekos, ya teman sekosnya malah, yuk main Among Us yuk, kamu jadi impostornya ya, nggak bisa janjian ya. Atau misalnya kayak, yuk kita besoknya ujian, malah kita bisa jadi nggak belajar, malah diajak teman-teman buat nonton kayak gitu. Hal itu rumah terjadi. Makanya di sini kita diajar tentang adult learning, jadi kita benar-benar mempunyai kontrol atas diri kita sendiri. Kita mau belajar kapan, mau belajar seperti apa, itu udah menjadi tanggung jawab kita. Maka ini yang harus kita ubah dari mindset kita. Jangan sampai kita benar-benar nunggu buat dicekokin. Ya kalau misalnya dosennya baik, mungkin kita akan dijelasin dari A sampai Z. Ya kalau misalnya dosennya nggak baik gimana? Bayangkan ketika emang dosen itu ada dosen-dosen yang malesin, atau ya nggak ada ya dosen-dosennya. Bayangin dosennya itu yang mungkin tipenya tipe-tipe yang yang nggak banyak cerita detail kayak gitu, atau mungkin dosennya adalah tipe-tipe orang yang ya udah supervisi aja jelasinnya. Ketika kita nggak ada keinginan buat belajar, ya kita nggak akan paham apa-apa. Maka bagi teman-teman semuanya, ubahlah mindset teman-teman kayak itu loh. Jangan sampai mindset itu masih sama kayak mindset jadi anak SMA yang masih mau disuapin, yang masih menunggu buat dapet ilmu tanpa kita mau nyawi-nyawi sendiri kayak itu. Maka itu harus dirubah. Dan jadi mahasiswa juga, kalau kata beberapa aktivis itu adalah saat dimana kita tuh penuh dengan idealisme. Ya itu benar sih, menurut saya itu adalah salah satu yang kita tuh paling bisa berpikir jernih. Karena kalau misalnya kita udah berubah, udah mungkin di dunia kerja, itu kita mungkin akan mulai takut buat mengkritik pemerintah, mungkin yang ketika emang ada kebijakan salah, atau kita mulai takut buat mengkritik senior kita di dunia kerja, rekan kerja kayak gitu. Oke, next dulu aja. Nah, ini mungkin yang belum teman-teman rasain ya nanti ya. Nah ini, jadi kalau di beberapa teman-teman di beberapa tempat kayak gitu kan, mahasiswa itu ya paling identik itu yang paling kanan ya, yang gambar yang agak kurang good looking itu, yang agak kurang good looking, yang nggak punya privilege good looking ya. Jadi rambutnya gondrong, atau kayak terus pakaian yang kurang bagus, terus pakai kamera kemana-mana, sepatunya ada-ada aja, atau bawa, pokoknya tidak enak dipandang. Tapi kalau misalnya di mahasiswa FK itu kita punya budaya yang beda memang dari fakultas-fakultas yang lain, karena kan kita salah satu di pelayanan publik ya, namanya, baik itu nanti di teman-teman kedokteran maupun teman psikologi, kita nanti klien kita adalah manusia, kan nggak ada kan yang dokternya ngobatin kursi, ada nggak? Atau psikolog kayak gitu yang kliennya adalah seorang kursi, kan nggak ada, pasti klien itu manusia. Makanya kita sendiri sadar gitu loh, kalau misalnya ketemu sama orang, ketemu sama dokter, ketemu sama psikolog yang wajahnya good looking sama bad looking, yang agak kurang good gitu, kita pilih yang mana? Yang mungkin dia pakai bajunya necis, atau bahkan pakai jas putih. Kalau misalnya dokternya pakai jas putih, kalau misalnya psikolog dia pakai baju yang rapi, bajunya dimasukin, terus kayak pakai sepatu yang bagus, sama yang asal-asalan pakaiannya, kan pasti kita akan nyaman dengan yang pakaiannya bagus. Makanya mungkin mahasiswa FK bagian yang dua kiri ini, jadi yang agak rapi, terus kayak ya rambutnya nggak panjang-panjang banget kayak gitu. Jadi mungkin jangan terlalu berekspektasi kalau misalnya jadi mahasiswa kita bisa
yang aneh-aneh ya, karena kita ya salahnya sih maksudnya fakultas kedokteran. Kalau misalnya emang mau rambutnya gondrong terus kayak apa sepatu jersey-nya sobek-sobek itu harusnya maksudnya fakultas yang ada di bagian barat gitu. Oke, next lagi. Ini ngomong saya kecepatan nggak, boleh direspon dong di grup chat. Ngomongnya kecepatan nggak, Dek? Ayo cepet. Komen. Jujur aja loh, kalau misalnya emang kecepatan ngomong aja iya gitu, nggak usah malu-malu, saya nggak marah-marah kok. Oke, next ya, jadi tentang peran mahasiswa. Kalian bosan nggak sih masalah kayak gini tuh? Aku sih jujur bosan ya kalau materi kayak gini, aku lebih suka cerita, share pengalaman, tapi yaudah, biar eloknya tersampaikan. Jadi peran mahasiswa itu sebenarnya ada 5, tapi yang satu ternyata lupa tulis. Jadi yang pertama adalah agent of change, jadi agen perubahan. Harapannya gimana? Jadi agak kecepatan ya. Jadi di sini teman-teman mahasiswa itu kan tadi salah satu yang punya privilege, salah satu yang punya akses buat belajar, yang punya akses buat bahkan misalnya mengetahui jurnal kayak gitu. Kalau misalnya dulu teman-teman SMA emang tahu jurnal, ya aku sih nggak tahu ya, mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu, tapi nggak semua orang tuh mengetahui bahwa sumber yang ilmiah itu adalah salah satunya jurnal. Mereka mungkin taunya sumber-sumber yang bisa dipercaya adalah dari IDN Times atau lain apa itu namanya, yang berita di lain itu, atau mungkin dari Twitter aja. Padahal sebenarnya itu bukanlah salah satu sumber yang ilmiah. Makanya di sini teman-teman mahasiswa adalah agen of change, jadi agen perubahan, di mana yang mungkin di sini kita dapat berbagai pengalaman dari berbagai disiplin ilmu, terus kita dapat suatu sudut pandang yang baru yang nantinya ketika ada masa di Indonesia, misalnya kayak sekarang ada masalah pandemi, jadi harapannya adalah nanti mahasiswa itu adalah orang-orang yang mampu menjadi solusi bagi pandemi itu. Jadi misalnya ada pandemi, kita di sini kita belajar, kita diskusi. Oh, harusnya pandemi itu nggak seperti ini loh penanganannya. Harusnya emang kalau yang lockdown ya lockdown. Kita harus bisa memprioritaskan kesehatan dulu atau ekonomi dulu gitu. Makanya teman-teman di sini sadarlah gitu loh. Jadi teman-teman di sini itu adalah agen-agen perubahan. Jadi jangan cuman berpikir bahwa aku cuman bakal ada buat mengubah hidupku aja, tapi ada banyak orang yang harus teman-teman rubah hidupnya, yang salah satunya dimulai dari merubah diri teman-teman juga kayak gitu. Yang kedua sebagai social control, di mana mahasiswa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Nah ini mungkin juga kita rasakan agak beda ya di era-era sekarang kayak gini, apalagi di zaman politik itu sangat Masya Allah banget kayak gitu. Dikit-dikit ketika emang kita mengkritik pemerintah, dibilangnya kita tuh anti pemerintah, ketika kita mendukung pemerintah, dibilangnya kita tuh adalah apa buzzer kayak gitu. Padahal ya emang tugasnya mahasiswa itu seperti itu. Ketika emang ada kebijakan rakyat yang nggak perlu pemerintah, kita bikin nih diskusi-diskusi ilmiah. Kita jadi orang-orang yang mau menyuarakan solusi yang terbaik kayak gitu loh. Meskipun mungkin belum bisa diterapkan, tapi kita harus menjaga nalar kritis kita. Kita harus menjaga idealisme kita bahwa ya harusnya pemerintah itu seperti ini. Ya harusnya yang benar itu adalah seperti ini. Karena kalau misalnya kita tuh dari mahasiswa udah kayak merasa udahlah maklumin aja budaya korupsi, udahlah maklumin aja kita ngubah yang aneh-aneh atau ngubah SPJ apa laporan pertanggungjawaban atau hal seperti itu, ya ketika kita jadi mahasiswa aja kita udah buruk moralnya, apalagi nanti kita udah dapat kursi gitu. Pun juga sama di moral force juga, di mahasiswa ini kita diajari buat menjaga etika, menjaga attitude, menjaga integritas kita. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa mungkin sekarang nanti ya ketika udah kuliah kok sering titip absen, ya wajar lah ketika nanti mungkin siapa tahu dia jadi DPR, dia titip absen juga, atau mungkin dia ketika teman-teman mungkin pas lagi rapat di organisasi kok tiduran kayak gitu, ya wajar ketika nanti jadi DPR bakal tiduran juga, karena emang dari awalnya nggak diajari buat attitude yang baik. Makanya menurut saya kayak di sini ada apa spektrum dan juga nanti masa bimbingan ataupun ospek-ospek lain itu adalah salah satu yang menurut saya karena saya juga produk dari ospek itu yang bagus juga, karena bisa menjaga kita, menjaga akhlak kita, menjaga attitude kita, gimana caranya biar kita tuh berintegritas kayak gitu loh. Karena udah dapat ospek aja kadang-kadang masih nggak sopan gitu loh. Jadi saya tuh suka mangkal ketika ketemu sama adik tingkat, dia ngechat entah di Instagram atau di WA, tiba-tiba ngomong, Mas udah mau nanya dong. Atau kadang ngechat cuma Mas atau P. Ini kayak siapa gitu loh. Yang pertama aku tuh gak kenal kamu siapa, yang kedua kok cuma ngechatnya Mas gitu. Kalau misalnya kenal kan aku kadang bisa jawab dalam gitu kan kayak imut ya, tapi ini udah mahasiswa adik tingkat gak kenal siapa kok ngechatnya kayak gitu. Ya udah akhirnya nggak tak balas sama sekali karena emang dia nggak kenalan. Nah
Padahal harusnya kan yang bagus ya, yang ideal, yang sopan adalah ya perkenalan dulu lah, nggak harus formal banget, misalnya kayak cerita apa perkenalannya apa dulu. Selamat pagi Mas, perkenalkan saya siapa? Saya Nur Rahmat, misalnya dari mahasiswa kedokteran 2020. Izin bertanya Mas terkait materi Mas yang kemarin nih, atau izin bertanya Mas, dulu kiat-kiat Mas jadi kepala himpunan gimana sih? Kayak gitu kan saya juga tahu gitu loh, oh yang ngechat itu siapa. Nah, kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh mungkin bukan gara-gara teman-teman nggak sopan, bukan gara-gara teman-teman tuh nggak berakhlak, tapi gara-gara mungkin belum dapat ilmunya aja. Jadi teman-teman nggak tahu kalau ternyata chat yang sopan tuh kayak gini, karena mungkin kita kan seringnya ngechat sama teman-teman SMA ya, ngechat sama teman SMA kan kayak, woi piye bro kabarmu, atau kayak, hei cok piye cok kabarmu, di Jawa Timur kayak gitu, atau mungkin kayak, piye, atau misalnya mungkin dengan bahasa sapaan yang mungkin sangat-sangat Indonesia banget kayak gitu. Sementara sekarang kita di dunia akademis yang mungkin butuh lebih sopan kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin dengan adanya ospek ini kita diajari buat mengenal sopan santun juga kayak gitu. Jadi jangan juga terus teman-teman kayak terlalu apa ya, terlalu geh-geh banget kayak gitu, atau mungkin terlalu takut, tapi juga ambil aja hikmahnya, karena insya Allah ketika teman-teman dapat tugas atau dapat apapun pasti ada esensinya. Ya kalau nggak, teman-teman nggak percaya ya nanti kalau misalnya udah jadi mahasiswa tua baru ngerasain esensinya seperti apa kok, insya Allah. Nah itu. Terus poin terakhir jadi iron stock juga, ini juga tadi gabungan dari beberapa poin yang lain. Jadi teman-teman nantinya adalah salah satu pengganti apa orang-orang yang udah ada di pendahulu kita, para pengganti pahlawan, pengganti presiden, pengganti gubernur, pengganti kapolri, kalau kapolri nggak bisa ya, pengganti dokter-dokter dan juga psikolog-psikolog lain itu ya teman-teman semuanya. Makanya di sini teman-teman sebagai mahasiswa jadilah mahasiswa yang gitu loh. Jadi jadilah mahasiswa yang keren, jangan jadi mahasiswa yang biasa aja gitu. Oke, next dulu. Udah mulai bosan ya teman-teman ya kayaknya. Ini. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin nanti selama jadi mahasiswa akan punya banyak tantangan ya. Bisa tantangan akademik, skripsi, atau mungkin tantangan kayak hari ini ujian pretest, terus nanti besok pretest lagi, atau bahkan sehari bisa pretest 2 kali, atau bisa juga sehari bisa responsi 3 kali. Di mana responsnya itu adalah ada responsi anatomi, fisiologi, dan histologi, di mana itu adalah materi yang nggak tahu itu apa materinya gitu loh. Kita harus ngapalin musculus sternocleidomastoides itu yang mana, atau ketika misalnya teman-teman belajar di anatomi tengkorak ya, itu kita harus bedain lubang-lubangnya, mana sih foramen ovale, mana sih foramen rotundum, mana sih foramen mastoideus. Kita nggak tahu kan lubangnya kayak banyak banget, dan kita harus ngapalin lubang satu-satu kayak gitu. Atau misalnya kayak ada berapa otot di sini, kita harus ngapalin satu-satu otot yang ketika buat menggerakkan tangan yang mana kayak gitu. Itu kalau misalnya kita nggak belajar benar ya bakal jadi beban banget, apalagi juga skripsi juga itu bakal jadi mawak banget. Yang kedua mungkin ada masalah finansial, di mana teman-teman semuanya di sini harus benar-benar bisa mengolah dan pandai mengelola finansial. Kalau dulu kan kita dapat uang jajan ya udah itu buat jajan aja. Kalau sekarang ya bagi teman-teman yang ngerantau dapat uang berapa, misalnya 500.000 seminggu, itu dibagi harus gimana caranya, harus mencukupi buat bensin, mencukupi buat pulsa, mencukupi buat iuran, mencukupi buat jajan, mencukupi buat makan. Itu kita bakal jadi tantangan banget. Lagi di tangan di organisasi ketemu teman-teman yang mungkin kayak malesin, atau lagi bikin event terus ternyata banyak masalah, itu bakal jadi stresor banget. Atau tantangan di lingkungan juga, mungkin ibu kosnya yang galak, atau mungkin tetangga kosnya yang suka nyolong. Terus juga tantangan aktualisasi diri atau tantangan romansa juga, ini teman-teman Eva juga sering mengalami. Jadi mungkin teman-teman yang lain udah mulai nikah, terus kita kayak kok nggak laku-laku ya itu. Atau tantangan di manajemen waktu. Jadi ada banyak tantangan di kita sebagai mahasiswa, makanya kita harus beradaptasi gitu. Jadi kita nggak bisa nih ketika kita ada masalah terus kita cuma diam-diam aja. Kita harus berusaha buat berubah. Kita tuh harus berusaha ya buat menghadapi. Makanya kita harus mencari potensi kita. Gimana sih caranya menghadapi ketika mungkin ternyata ada 10 ujian di esok hari, gimana caranya biar kita tuh bisa survive di 10 ujian itu tanpa harus mengorbankan diri kita. Jadi nggak perlu sampai belajar sampai subuh hari, tapi gimana caranya biar kita tuh lulus semua. Itu adalah, akan kita harus beradaptasi seperti itu. Yang dulu ketika kita belajar sistemnya SKS, berarti sekarang kita harus belajar, kita harus nyicil dari zaman dari mungkin seminggu sebelumnya, nyicil materi. Sehari kita belajar 1 PPT, sehari kita belajar 1 topik subbahasan kayak gitu. Makanya kita sebagai mahasiswa harus bisa beradaptasi juga. Pun juga sama tadi kan kayak di poin yang pertama, ketika jadi siswa dulu kita masih jadi orang-orang yang menunggu, maka sekarang kita sebagai mahasiswa kita harus jadi orang yang berinisiatif. Next. Nah ini salah satu
hal yang dulu ketika saya ngajar itu saya sampaikan ke adik-adik tingkat juga bahwa jadi mahasiswa itu capek ya. Ada banyak tugas dan pekerjaan yang harus kita emban, ada banyak amanah yang harus kita lalui. Tadi juga kan tadi masalah finansial, keuangan sama aja. Finansial, terus masalah organisasi, masalah akademik. Di mana kalau seandainya kita cuma mengandalkan intelektualitas kita atau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan capek, beneran kita capek banget. Kita besok aja ujian, terus kita kayak cuman belajar sendiri aja, terus kita nggak punya teman-teman circle yang menolong, kita bakal capek. Makanya carilah faktor di luar intelektualitas itu yang bisa membantu kita untuk menggapai tujuan-tujuan kita. Jadi nanti kita akan saya jelaskan. Terus next, ini saya sharing dulu ya. Jadi buat pengalaman selama di apa? Jadi mahasiswa kedokteran, jadi mahasiswa kemarin. Jadi jujur saya ketika masih jadi maba juga sama kayak teman-teman semuanya tadi di foto sebelumnya yang adab tadi kan saya masih cupu juga, ya sekarang juga masih cupu sih, masih cupu, nggak tahu apa-apa. Apalagi di sini itu saya nggak punya teman satu SMA sama sekali, jadi teman satu SMA saya cuma dari SMA saya sendiri. Terus apalagi saya tuh belum pernah ketemu cewek juga kan, nggak pernah ketemu cewek, jadi kayak saya tuh banyak banget kultur shock yang saya hadapin kayak gitu loh. Terus dengan kultur shock seperti itu, nggak bisa nih saya apalagi saya juga kan karena SMA saya 4 tahun jadi saya termasuknya walaupun nggak gap year ya tapi kan saya merasa gap year juga kelahiran 96 tapi baru masuk 15 saya jadi ngerasa gitu loh, wah aku harus punya satu value lebih nih dibandingkan teman-temanku yang lain atau mungkin dibandingkan senior-seniorku karena mungkin senior-seniorku yang angkatan 14 mereka udah dapat duluan jadi kan duluan masuk kuliah sementara aku hitungannya kan setahun lebih telat dibandingkan teman-temanku SD kayak gitu atau teman-temanku SMP. Makanya di poin ini, aku jadi berusaha gimana ya caranya biar aku tuh jadi mahasiswa yang anti mainstream. Ya udah, alhamdulillah saat itu ya hal pertama yang aku syukuri adalah aku punya teman-teman yang baik. Jadi punya teman-teman yang baik terus kayak kita punya circle kayak gitu, kita punya lingkaran-lingkaran yang baik. Di sana aku punya teman-teman yang mereka tuh sama-sama mau belajar kayak gitu. Jadi kita sejak jadi mahasiswa baru di semester 1 kita kayak masuk kan ngobrol gitu kan, kamu punya mimpi nggak sama jadi mahasiswa mau jadi apa? Terus dia bilang, aku mau jadi asisten anatomi. Terus aku jawab, aku juga sama. Ya saat itulah di forum itu ada beberapa orang kan kita forum bareng-bareng kayak gitu. Kita minta doa ke teman-teman semuanya kayak, teman-teman doain ya aku sama Mas Jibril itu Mas Jibril yang jadi Kahim HMPPD. Aku sama Jibril mau jadi asisten anatomi, doain ya semoga bisa teruskan cita-citaku. Dan alhamdulillah habis itu meskipun awalnya aku tuh remet, jadi jujur aku tuh dulu sempat stres di FK, nggak stres, maksudnya nggak depresi ya, stres juga karena bener-bener waktu ada course itu kan zamanku masih kurikulum yang lama, ada course histologi, anatomi, fisiologi, aku cuman lulus fisiologi, itu pun nilainya 70, anatomi nilaiku tuh 63, histologi nilainya 65, kayak ya Allah kok stres banget ya, sementara teman-temanku tuh kayak bisa melewati FK dengan survive aja, mereka bisa melewati FK dengan bahagia, emang salahku di mana kayak gitu loh. Ya udah tapi nggak bisa. Terus ya masih itu di ujian blok juga dari 3 ujian blok yang 4 blok semester 1 aku tuh yang aku remet 1 dan 3 lain itu nilainya B. Sementara teman-temanku bisa dapat IPK-nya tuh 4 kayak gitu. Sementara aku kayak 3, berapa dikit kecil banget pokoknya. Di situ aku sempat merasa kayak hampir kayak kok aku kayaknya salah jurusan ya di kedokteran ini ya, kan cuma suka matematika, sementara di kedokteran kan banyak materi biologinya. Aku merasa salah jurusan, aku merasa kayak nggak cocok nih ketika masuk di kedokteran. Tapi alhamdulillah ketika punya teman-teman yang baik itu, mereka tetap nge-support ketika mereka tahu aku remet, mereka tuh bukan nge-blaming aku, tapi malah nge-support, ayo aku bahkan dipinjamin materinya, diajarin soal-soal kayak gitu. Nah teman-teman itulah yang akhirnya men-support kayak gitu. Jadi alhamdulillah habis itu bisa bangkit. Habis itu kayak jadi punya motivasi terus belajar bareng sama temanku gitu. Hampir tiap hari kita tidur di masjid kampus, di Masjid Rahmi, di Masjid FK itu kita tidur bareng terus kita belajar bareng dan perjuangan akhirnya bisa jadi asisten anatomi dan setelah itu alhamdulillah hidupku di FK berubah banget ya gitu. Jadi di asisten anatomi yang dulu pas aku jadi maba itu kayak sesuatu yang wow banget, ternyata aku bisa mencapai di titik itu. Pun juga sama di titik-titik lain. Dulu pas jadi mahasiswa baru masih di posisi teman-teman semua, pas jadi PKKMP, spektrum kalau dulu namaku Osmaro orientasi mahasiswa baru,
aku lihat cutting yang bisa ngisi di materi itu kayak keren banget sih. Masnya keren banget sih. Dia bisa jadi presiden BEM. Masnya keren banget sih. Dia bisa sambutan dari kepala himpunan. Masnya keren banget punya prestasi A, B, C, D. Terus ya udah aku punya dorongan buat jadi mereka, dan step by step tuh alhamdulillah bisa terwujudkan gitu loh. Ketika kita emang mau niatan buat belajar. Di mana saat itu aku masih ingat masuk ke HMPD, daftar PSDM ditolak, malah daftarnya masuknya kasrat. Tapi di kasrat, di kajian strategis itu malah aku jadi punya ilmu buat berpikir kritis. Aku bisa masuk ke ISMKI. Aku akhirnya bisa ikut ini di yang pakai almet itu kan lagi LKM Menas, terus yang di kanan itu yang lagi yang ada sekitar 12-an orang, kita gayanya gaya Ultraman ya. Gaya Ultraman itu kita lagi ada di latihan kepemimpinan di Purwokerto, di mana dengan latihan kepemimpinan itu akhirnya aku jadi punya sudut pandang baru, dan alhamdulillah habis itu jadi kepala bidang dan akhirnya jadi ketua himpunan program studi kedokteran juga. Dan itu aku sangat bersyukur banget dulu. Ternyata nggak apa-apa di awal maba, di awal mahasiswa baru kita masih merasa inferior. Nggak apa-apa kamu merasa goblok, nggak apa-apa kamu merasa bodoh, nggak apa-apa kamu merasa nggak tahu apa-apa. Karena ya emang kamu tuh masih mahasiswa baru. Kalau kamu udah pinter, kamu jadi dosen. Kalau kamu public speaking-nya udah bagus, mungkin kamu udah jadi orator, atau mungkin pengisi acara, atau mungkin jadi MC-nya Spektrum. Kalau kamu kan udah punya skill kepemimpinan yang bagus, mungkin kamu udah jadi ketua himpunan sekarang. Tapi kan mungkin kita di sini mungkin teman-teman masih maba, masih jadi mahasiswa baru, maka ya wajar ketika teman-teman banyak yang nggak taunya. Tapi jangan terus berhenti mewajarkan hal itu. Belajarlah, carilah potensi teman-teman semuanya sampai akhirnya teman-teman bisa terus berkembang kayak gitu. Maka saya bersyukur juga, ini kan ada baksos ya, pas itu yang di paling kanan pakai almet, paling kiri pakai almet itu adalah waktu kita pas lagi baksos, itu baksos di Sukoharjo, terus atasnya itu pas lagi acara Mabim. Karena ketemu kating-kating yang keren itulah ya mereka tuh kayak menginspirasi dan juga bisa belajar banyak dari mereka mau membimbing juga. Akhirnya ya udah saya bisa mencapai di titik poin ini yang benar-benar saya syukuri, yang saya tuh benar-benar nggak nyangka. Saya seorang Huda yang dulu misalnya dari pesantren, yang saya tuh nggak pernah bermimpi buat masuk ke fakultas kedokteran, yang ibaratnya orang tua saya juga cuma pedagang sayur kan, bisa di posisi ini, bisa jadi asisten anatomi, bisa jadi ketua himpunan, bisa punya teman-teman yang baik. Bahkan sekarang mungkin saya bisa kenal dengan siapa sekjen ISMKI gitu, 3 tahun berturut saya kenal semua. Presiden BEM di UNS, alhamdulillah 5 tahun terakhir saya bisa kenal mereka semua, saya bisa punya koneksi ke mereka semua gitu. Jadi awal starting point teman-teman semua itu nggak penting, yang penting adalah bagaimana teman-teman mau berusaha buat terus bertumbuh kayak itu. Jadi yang terpenting adalah growth mindset-nya teman-teman semuanya. Jadi tadi ya, teman-teman semuanya jangan minder ketika teman-teman nggak tahu apa-apa, tapi minderlah ketika teman-teman nggak punya niatan buat belajar kayak gitu. Oke, next. Ini dulu juga aku sempat beberapa kali kayak open question di question box di Instagramku, terus aku bertanya, seandainya kalian, jadi teman-temanku semuanya, kalian tuh bisa balik jadi mahasiswa, apa sih hal yang pengen kalian lakukan? Next. Yang pertama adalah ikut organisasi lebih banyak. Jadi kalau misalnya aku juga sama, ketika aku ternyata diberi kesempatan buat jadi mahasiswa lagi, aku pengen ikut organisasi lebih banyak. Yang dulu aku cuma jadi di SKI, Ilmu Quran, HMPD, Biro AI, sama di SMKI, aku pengen ikut lebih banyak lagi UKM, karena di UKM itu aku ketemu sama teman-teman baik, bisa jalan-jalan ke Malang nggak gratis sih, bisa jalan-jalan ke Trans Studio Bandung, cuman dengan biaya Rp100.000 dapat makan, dapat penginapan 3 hari, udah pakai bis AC lagi, itu cuma di organisasi. Dapat teman-teman yang bisa dicurhatin ya di organisasi itu. Yang kedua, next, aku pengen lebih banyak ikut volunteer dan juga komunitas. Nah, ini juga salah satu kelemahan anak FK. Jadi teman-teman FK kan mungkin salah satu yang dipandang ya, dipandang grade teratas dari mahasiswa kayak gitu. Kadang-kadang kita tuh saking merasa superiornya, kita jadi merasa kayak teman-teman yang fakultas itu mereka tuh nggak sebagus kita, padahal itu sebenarnya nggak benar juga, karena mereka dari teman-teman fakultas itu sebenarnya mereka juga punya potensi yang lain yang bahkan beda banget dari kita, tapi itu sangat keren gitu loh. Mereka tuh punya komunitas yang bagus, dari komunitas mengajar kayak gitu, atau komunitas dongeng anak-anak. Makanya ketika dulu aku mungkin salah satu penyesalanku juga, aku nggak ikut komunitas di luar fakultas kedokteran, makanya aku jadi kurang bisa teman-temanku dari fakultas kedokteran yang nggak sebanyak yang seandainya aku mau ikut komunitas dari awal. Next, yang ketiga, maju ilmiah dan lomba ke luar negeri. Ini juga salah satu penyesalanku juga. Jadi dulu karena aku pas mahasiswa tuh aku sangat fokus di organisasi, sampai akhirnya aku tuh nggak pernah
maju ilmiah, nggak pernah ikut lomba dan nggak pernah keluar negeri. Nah, jadi teman-teman semuanya kalau emang bisa, mahasiswa ini kan ketika keluar negeri bisa gratis, ketika ilmiah itu bisa dibayar sama fakultas, ya maksimalkan dulu, ikutlah lomba-lomba, terbaiknya CV teman dengan juara-juara kayak gitu. Jadi jadi oral presenter, terus kalau bisa masukin karya ilmiah ke jurnal ilmiah internasional kayak gitu. Next, yang keempat, nih jadi entrepreneur ya, jadi entrepreneur. Jadi ini salah satu penyesalanku juga. Jadi selama mahasiswa tuh, kalau aku kan sekarang baru melek finansial setelah aku ikut karir kelas ya, baru akhir-akhir ini. Padahal seandainya kalau aku udah melek finansial sejak zaman dahulu kala, mungkin aku akan punya tabungan beberapa puluh juta ya. Karena kayak selama mahasiswa, semua uangku tuh habis buat makan-makan doang, habis buat sesuatu yang nggak penting gitu loh. Padahal kalau misalnya kita mau benar-benar berusaha entrepreneurship juga, mau jualan tahu bakso itu untungnya per biji 10.000. 10.000 kalau misalnya kita sehari jualan 15 tahu bakso 15.000 kalikan sebulan berarti 450.000. 450.000 kali setahun berarti bisa 4,5 juta. 4 tahun kuliah berarti 4,5 juta kali 4 berarti 18 juta. Itu selama kuliah kalau misalnya kita mau berusaha. Sayangnya dulu aku nggak kenal hal itu. Oke, next. Ikut magang juga, ini buat teman-teman psikologi. Jadi kalau bisa magang itu maksimalkan. Jadi kan nanti teman-teman ada magang, ada internship ya, itu carilah perusahaan yang bagus atau carilah tempat yang bagus, terus carilah koneksi di sana. Pun juga sama teman-teman di kedokteran, nanti kalau bisa ikutlah UKM-UKM yang berbasis TBM. Nanti juga akan dikenakan di akhir. Jadi kayak yang jaga klinik, terus hitan kayak gitu, biar teman-teman juga skills-nya tuh terasah kayak gitu. Next. Nah, ini daftar beasiswa atau latihan kepemimpinan. Jadi dulu aku dulu tuh ikut latihan kepemimpinan tuh dari SK dan HMPD tuh yang nasional udah tak ikutin semua. Tapi aku kayak merasa masih kurang gitu loh koneksiku. Padahal sebenarnya koneksiku udah banyak banget. Aku bisa punya teman-teman dari Undip yang ketika aku main ke Undip, di sana disambut, dikasih makan, semuanya ditraktir, semuanya bebas, semuanya udah tinggal di sana, tinggal bawa diri sama mungkin bawa kendaraan aja. Seandainya aku kayak masih, itu pun aku masih berandai-andai, seandainya mungkin aku lebih banyak ikut latihan kepemimpinan dan juga daftar beasiswa yang lain, mungkin aku akan lebih punya banyak koneksi gitu. Jadi makanya berbanyak koneksi. Next, udah mau habis ya waktunya. Adalah belajar lebih rajin ya. Jadi teman-teman semuanya ini benar-benar ya, aku yang udah asisten anatomi, yang aku merasa dulu tuh mungkin bagi teman-teman yang lain kayak udah belajar serius, ketika udah koas kayak gini, aku merasa masih bodoh banget. Jadi aku merasa goblok, masa nggak tahu apa-apa. Aku pengen balik ke fase klinik, pengen belajar banyak lagi kayak gitu, pengen mengetahui hal-hal yang nggak ketahui. Makanya teman-teman kalau misalnya masih punya kesempatan di kuliah ini, maksimalkan, jangan terbanyak nge-game pas kuliah. Ya kalau misalnya kuliah aja, pas nge-game kayak gitu. Jadi jangan dicampur adukan antara kuliah dan nge-game atau kuliah dengan yang lain kayak gitu. Organisasi maksimalkan semuanya. Itu ya. Terus next, ini quotes yang salah satu yang aku sampaikan juga tadi, lanjutan dari quotes yang tadi. Jadi kan mahasiswa itu capek, banyak tugas yang harus kita emban. Terus kalau misalnya kita cuma menggapai dengan intelektual kita aja, kita bakalan capek sendiri. Makanya carilah faktor di luar itu untuk menggapai impian dan menekan kewajiban kita. Bisa dengan ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ikut volunteer, membantu orang lain, mentraktir teman dekat dan sahabat, atau minimal banget bertemu dengan teman kita dengan semua yang terbaik kayak gitu. Jadi ketika teman-teman kalian lihat kalian itu langsung dukanya tuh hilang, langsung kayak melihat wah ini loh manusia-manusia ahli surga kayak gitu. Jadi kayak langsung tercerahkan yang awalnya tuh gundah gulana kayak gitu. Terus next. Ya udah, next lagi. Habis. Oke, guys, nanti habis ini kita tanya jawab ya. Maaf ya kalau misalnya nggak maksimal. Nanti boleh kok kontak aku di situ. Oke, waktu itu saya kembalikan ke MC. Oke, wah keren banget ya. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Huda atas materi yang telah disampaikan. Wah keren banget ya materi disampaikan. Kayak kita tuh langsung bisa dapat insight gitu loh, tips apa sih yang sebenarnya harus kita lakuin ketika kita jadi maba. Kayak gitu. Dan apalagi tadi pesan-pesan dari Mas Huda, keren kita mengetahui tips-tips mungkin pengalaman dari Mas Huda. Kayak gitu kan Mbak Nurul? Ya, benar banget. Untuk memperdalam lagi Mbak Nurul, mungkin kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab ya Mas Huda dan teman-teman semuanya. Dan untuk sesi tanya jawab, mungkin teman-teman kita akan buka tiap termin kita bakal mempersilahkan satu penanya ya Mbak. Satu penanya dulu, kemudian nanti bisa langsung dijawab oleh Mas Huda. Jika nanti waktunya masih tersedia, kita akan membuka termin selanjutnya. Oke, untuk formatnya nih teman-teman, mungkin yang udah ini, untuk formatnya, silahkan menuliskan nama kelompok, strip nama, strip izin bertanya. Untuk
pertanyaannya nanti kita akan persilahkan di On mic. ya. Yuk, Silakan. bisa lewat chat. Yang pertama paling cepat akan kita tulis. Oke, wah banyak sekali nih ternyata yang antusias untuk bertanya ya. Mungkin kita pilih satu ya, Mbak. Oke, kita pilih salah satu ya. Oke, dari yang pertama, nomor 3, Nirwasita, atas nama Aditya Barnes. Aditya Barnes. Bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya? Silakan, Dek. Oke, terima kasih Mas Mbak atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya makasih banget Mas udah luar biasa banget ngasih materi, udah banyak banget ngasih pencerahan, dan arahan kita sebagai mahasiswa sekarang sudah tertuju gimana caranya kita harus ikut organisasi, kita menjadi pengusaha yang luar biasa, kita ikut magang di mana-mana, terus kita gimana caranya kita harus cari beasiswa, itu yang tadi saya dapatkan. Nah, saya mau bertanya Mas tadi mengenai social support. Karena kan mahasiswa ini banyak banget karakternya. Apalagi sekarang generasi millennials ini terkenal dengan high ego yang sangat tinggi. Nah, berbeda dengan generasi-generasi sebelum kita seperti generasi X, generasi Y, baby boomer, dan mungkin generasi kita juga berbeda dengan generasi di bawah kita atau yang disebut dengan I generation. Nah, generasi millennials ini atau generasi Z ini benar-benar memiliki karakteristik yang unik. Mereka yang penuh pertanyaan, mereka yang ingin mencari hal-hal baru, dan mereka ingin mencari social support itu nggak yang benar-benar, saya bakal berteman dengan 100 orang nih hari ini, saya bakal berteman dengan beribu-ribu orang di sana. Tapi rata-rata millennials ini kalau saya pernah baca tuh mereka lebih suka circle-circle yang mereka ya hanya 1, 2, 3, 4 untuk mereka untuk sharing, untuk mereka untuk berdiskusi. Nah, bagaimana kita bisa mencari social support yang benar-benar itu enak buat diri kita, enak untuk belajar, enak untuk bertukar cerita, apalagi teman-teman yang dari luar daerah itu benar-benar yang merasakan culture shock yang wah nanti gimana ya di sana ya. Budayanya seperti apa. Nah, kita harus mencari lingkaran yang seperti apa, Mas, social support yang seperti apa. Yang mungkin menurut Mas sendiri, ini tepat nih, kira-kira buat para mahasiswa di Universitas 11 Maret, khususnya di FK. Terima kasih, Mas. Oke, makasih. Panggilnya siapa tadi? Dipanggil Barnes, Mas. Barnes. Ini langsung dijawab apa nunggu pertanyaan 2 lagi? Boleh Mas langsung dijawab saja. Oke, makasih Barnes. Pertanyaan umum banget ya, keren banget. Nah, buat yang pertanyaan ini ya tentang berarti supporting system intinya pada intinya. Jadi hal yang ini sama kayak kita punya cita-cita. Menurutku jadi manusia itu kita harus jadi seorang yang berwawasan global tapi punya spesialisasi. Pun juga sama, teman juga harus kayak gitu. Kita tuh harus bisa nyari teman yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita punya satu musuh, karena satu musuh itu lebih banyak dibandingkan 1000 teman. Jadi usahakan ketika teman di sini jangan sampai punya musuh. Jadi jadilah orang yang baik. Punya kayak kalian tuh harus punya teman-teman yang kayak ketika teman-teman seangkatan atau sefakultas atau bahkan di universitas adalah orang yang mengenal diri kalian baik. Tapi mungkin nggak semua orang itu ketika teman-teman satu angkatan 200 orang ya, mungkin teman-teman nggak akan kenal semuanya. Makanya ketika teman-teman itu nantinya ikut organisasi, salah satunya ada buat menyeleksi nih di mana di antara mereka itu yang bisa kita klop gitu loh. Aku jujur ikut beberapa organisasi ya, di organisasi itu aku mungkin punya ya ketika masuk ke bidang kayak gitu, ke satu bidang tertentu, satu divisi, teman satu divisi itu aku akhirnya jadi teman dekat itu ada, tapi mungkin nggak semua bisa kayak gitu. Jadi dari semua organisasi yang aku ikuti, yang aku benar-benar klop banget tuh pas aku masuk ke HMPD mungkin ya di himpunan, di sana aku ketemu sama teman-teman yang satu divisi, bahkan sampai sekarang kita masih kontak-kontakan terus, sampai sekarang kita masih makan bareng, bahkan kalau misalnya kita Idul Adha kita nyate bareng kayak gitu. Jadi tipsnya, malah ngelantur ya. Jadi tipsnya adalah teman-teman kan tadi cara mencari. Jadi cara mencarinya adalah ikutlah organisasi, ikutlah kepanitiaan, ikutlah volunteer, atau bisa juga dengan berprestasi juga. Jadi ketika teman-teman nanti bisa jadi delegasi IMO, delegasi Olimpiade itu, atau teman-teman jadi asisten juga, nanti teman-teman akan dapat circle itu. Karena emang kita punya satu pemikiran yang sama gitu loh. Kalau misalnya teman-teman tadi di minatnya ke kajian ilmiah, ya teman-teman jangan ikut UKM yang isinya olahraga, karena teman-teman nggak akan nemu teman-teman yang satu frekuensi di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman ya tahu potensi dulu, terus kita tuh sukanya ngobrol masalah apa, baru nanti kita misalnya ikut organisasi ya cari di sana, atau misalnya teman-teman yang mungkin hobinya itu belajar, ya jadilah asisten, jadilah delegasi lomba, atau buatlah karya itu sebanyak-banyaknya, nanti
ketika teman-teman semuanya udah bisa berprestasi, nanti orang-orang baik itu bakal datang sendiri juga kayak gitu. Jadi tipsnya ikut organisasi, yang kedua adalah berprestasi, yang ketiga jangan punya musuh. Itu sih kalau menurutku ya, karena emang circle-circleku tuh rata-rata dapetnya dari situ. Kalau nggak dari organisasi, dari asisten, ya udah itu sih. Gara-gara kita ketemu satu organisasi, akhirnya kita jadi sering main bareng. Atau dulu ada AI juga, tapi sekarang nggak ada AI ya. Kalau misalnya kita cuma ketemu di kelas aja itu biasanya masih susah sih. Atau dari teman, ya ada teman-teman tutorial juga. Jadi ketika emang menurutku ya, kalau misalnya masalah apa tuh namanya circle itu, kita tuh nggak harus selalu mencari sesuatu yang rumit kayak gitu. Jadi kita harus kayak, kan nggak bisa kan kita open recruitment sahabatnya Huda itu kita nggak bisa. Aku nggak bisa buka oprek atau mendaftar yang mau jadi sahabatku. Tapi yang bisa aku lakukan adalah ketika emang aku tuh punya teman-teman yang satu organisasi, satu kepengurusan, satu kelompok tutorial, aku jaga gimana caranya biar hubungan itu nggak cuma retak sampai di situ. Gimana caranya ketika emang aku udah dipertemukan, aku jadi pribadi yang baik buat mereka, dan berusaha kayak kita menciptakan momen-momen spesial kayak gitu, entah kayak kita makan bareng, ketemuan bareng, jalan bareng, main bareng, sampai akhirnya kita bisa jadi klub dan kayak sehati gitu sih. Semoga menjawab ya. Panjang ya jawabanku ya. Baik Mas Huda, mungkin karena terbatas waktu ya Mbak. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya boleh Mas, nanti mungkin teman-teman dari mahasiswa baru secara personal untuk bertanya ke Mas Huda di lain waktu di luar spektrum kayak gitu Mas Huda. Ya boleh, open banget kok kalau misalnya teman-teman semuanya mau kontak via Instagram, Twitter, WA juga nggak apa-apa. Asal ya kenal dulu, tapi ya jangan tiba-tiba kayak ngechat, Mas mau nanya dong dulu Mas gimana. Maksudnya kenal dulu teman-teman siapa. Insya Allah kalau aku tahu teman dari kedokteran langsung tak full back di Twitter juga. Kalau misalnya udah tahu teman-teman kedokteran tak full back kok, nggak tak kacangin Insya Allah. Wah, mantap banget nih. Nah, nih teman-teman maba 2020, kalau misalkan masih ada banyak pertanyaan nih seputar tadi yang udah disampaikan sama Mas Huda atau mungkin yang lainnya, boleh banget nih, udah diizinkan untuk chat privately lewat sosial media punya Mas Huda. Begitu ya Mas Ferry ya? Benar banget. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga kan waktu, mungkin sesi selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat kepada Mas Razan selaku Ketua Panitia di Spektrum 2020 dan atau Mas Mbak yang bertugas share screen boleh di share screen terlebih dahulu untuk sertifikatnya, dan kepada Mas Razan dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat. Oke, Mas terima kasih banyak udah hadir pada kesempatan kali ini. Materinya seru banget dan ini ada sedikit vandal atau sertifikat online dari Spektrum. Mohon diterima ya Mas. Nanti kita akan kirimkan ke alamat Mas untuk yang aslinya. Jadi untuk secara simbolis kita pakai secara online terlebih dahulu. Seperti itu Mas. Oke, makasih. Nggak bisa diambil ya? Oh nggak bisa. Nggak bisa Mas, nggak bisa diambil. Nanti bisanya di save nanti ya. Di sini. Nanti kita kirim Mas. Kita sesi foto dulu kali ya. Ya boleh, kita foto dulu ya teman-teman. Mungkin bisa. Boleh request kayak nggak sih? Boleh Mas, boleh. Boleh Mas, gimana Mas? Kayaknya sekarang hanya Korea itu. Saya dulu pas aku jadi kahim kita punya kayak gini. Wah, boleh ya teman-teman adik-adik yang boleh nih. Begini mungkin ya. Teman-teman dari multimedia boleh share screenshot ya untuk mengambil foto. Boleh, silakan. Dihitungin ya teman-teman yang akan men-screenshot. Ya, Boleh. jangan diem-diem aja. Oke. Aku hitungin aja kali Mbak Bro. Oke, boleh. Oke, aku hitungin ya teman-teman. 1, 2, 3. Cheers. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Mas sudah untuk menutup acara mungkin sesi pertama materi ini. Mungkin dipersilahkan untuk Mas Huda, mungkin ada pesan buat adik-adik sekaligus menutup sesi materi dari Mas Huda. Dipersilahkan Mas Huda. Oke. Jadi buat pesan terakhir ya, jadi buat teman-teman semuanya, ini salah satu insight yang baru aku dapatkan ketika aku udah lulus ya, yang mungkin agak sangat aku sesalkan juga. Jadi emang benar, mahasiswa itu kita adalah tempatnya idealisme. Kita di sini kita menjaga idealisme kita, bagaimana kayak kita tuh berorientasi buat rakyat, kita berorientasi buat kebaikan. Tapi buat teman-teman semuanya, jangan lupakan juga, kita juga punya hidup, kita juga punya masa depan.
jangan sampai mungkin sekarang kita jadi mahasiswa, kita terlalu fokus di organisasi, terlalu fokus membantu orang sampai kita melupakan diri kita. Karena organisasi itu yang megang itu banyak orang. Ketika mungkin besok ada ujian, mungkin ada teman-teman yang mungkin udah lebih siap ujiannya, dia bisa membantu membackup di organisasi itu. Tapi ketika diri kita, siapa sih yang mau membackup ujian kita? Kan nggak ada kecuali diri kita sendiri. Makanya jangan sampai melupakan idealisme ya, itu menurutku jangan sampai. Tapi sambil sekarang, mumpung masih maba juga, persiapkan karir ke depan itu mau seperti apa? Mau berkarir di perusahaan kah? Kalau misalnya teman-teman di psikologi mau di perusahaan, mau jadi psikolog atau mau jadi HRD, atau misalnya kalau teman-teman di kedokteran mau berkarir jadi klinisi atau akademisi, disiapkan dari sekarang. Kenapa kok harus disiapkan dari sekarang? Agar ketika nanti teman-teman udah lulus kuliah, ketika teman-teman udah lulus, idealisme itu bisa terus dipertahankan. Jadi bayangkan ya, jadi panjang konsisten temannya. Jadi kalau misalnya mungkin aku merasa tahu di beberapa temanku itu ketika dia tuh pas kuliah tuh terlalu sibuk fokus buat sesuatu yang nggak sah sebenarnya, tapi ketika dia itu fokusnya terlalu sibuk buat organisasi, tapi dia lupa melupakan karirnya, terlalu sibuk dengan idealisme tapi lupa melupakan karirnya, pas udah lulus dia akhirnya sibuk membangun karir dan lupa dengan idealismenya. Maka jangan sampai terjadi itu, jangan sampai sekarang kalian tuh terlalu idealis sampai lupa karir dan juga tapi malah ketika lulus jadi lupa idealisme. Tapi jadilah orang yang dari sekarang tuh karir dan idealisme itu berjalan beriringan. Jadi ketika nantinya teman-teman udah lulus kuliah, udah mapan nih, udah tahu mau kerja di mana, udah tahu mau harus seperti apa. Jadi akhirnya ketika teman-teman udah lulus, udah nggak perlu nih jadi orang-orang yang bingung menentukan karirnya. Dan ketika udah kayak gitu, menjaga idealisme itu akan lebih mudah. Makanya idealisme itu harus terjaga sampai akhir, jangan sampai kita idealis di awal tapi terus lupa idealisme di akhir. Itu sih. Panjang ya closing statement-nya. Oke, makasih buat teman-teman semuanya. Ditunggu ya kalau saya mau sharing-sharing boleh banget. Aku senang banget kalau saya ada teman-teman yang mau sharing ke personal chat kayak gitu langsung nggak apa-apa. Itu terima kasih buat teman-temannya, sukses selalu. Seneng aku bertemu sama orang dari masa depan gini. Dari masa depan Indonesia. Baik, terima kasih Mas Huda. Terima kasih Mas Huda. Terima kasih pada Mas Huda. Mungkin ketika sudah masih ada kegiatan lain, boleh sudah dipersilakan untuk meninggalkan grup. Sekali lagi dari panitia kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ilmu yang Mas Huda sampaikan bermanfaat. Seperti itu ya. Iya, benar banget. Keren banget materi yang udah disampaikan oleh Mas Huda tadi. Terima kasih. Oke, jadi nih teman-teman, kita kan udah tadi ya udah di awal dengan pretest, kemudian teman-teman udah dapat materi yang luar biasa keren banget nih dari Mas Huda kayak gitu ya. Yang tadi teman-teman banyak banget dapat tips and trik gimana jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas. Jadi di awal materi itu biar kita tahu nih teman-teman, kira-kira materinya dari Mas Huda terkait dengan how to be a mahasiswa and how to survive. Nah, kita akan melakukan post test. Ya, betul sekali. Kita akan melakukan post test yang petunjuk pengerjaannya sama seperti yang tadi pretest. Teman-teman bisa mulai menyiapkan handphonenya masing-masing untuk membuka kontak mentor kelompok masing-masing. Kemudian ditulis formatnya dengan nama, kemudian kelompok, dan jawabannya. Kemudian ketik angka 1 hingga 5. Dan nanti teman-teman bisa mengirimkan hasil jawabannya ketika